الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang kita agungkan. Walaupun sekian banyak orang berusaha menghinanya, tetaplah Nabi kita mulia sampai akhir zaman. Namanya tetap dijaga, namanya tetap dimuliakan. Kita senantiasa menyebut sholawat dan salam kepadanya manakala namanya disebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa sangat teringat dengan syahadat. Bahkan orang tidak dikatakan beriman manakala dia tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengakui ini dia telah kufur. Orang tidak mengakui kenabian Rasul dia kafir. Orang yang menghinakan Nabi adalah orang-orang kafir. Laknatullah alaihi. Kita sebagai seorang beriman patut marah. Kalau memang kita umat Rasulullah, maka kita harus marah ketika nama Nabi kita dijelek-jelekkan, ketika nama Nabi kita dipermalukan. Karena ini adalah syarat kita sebagai seorang muslim, karena kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diragukan syahadat kita manakala kita tidak memiliki rasa marah ketika junjungan kita, panutan kita direndahkan oleh orang-orang kafir laknatullah alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita sekalian, paling tidak ketika kita telah bersyahadat, kita sudah mengaku bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, kita harus melakukan beberapa hal. Kita memiliki konsekuensi yang harus kita lakukan. Tidaklah sempurna iman kita manakala tidak melakukannya. Minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan. Tasdikun fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi. Ta'atu fima amar, mentaati Rasul dalam hal yang diperintahkan. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ibadatullahi bima syara'a, dan kita beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh junjungan kita. 4 hal ini harus kita lakukan sebagai konsekuensi kalau memang kita mengakui sebagai umat Rasulullah. Kalaulah memang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau memang kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama, tasdikun fima akhbar, kita harus membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi tentang kejadian di masa lalu ataupun kejadian yang masa akan datang, yaitu yaumul kiamah atau hari akhir atau yaumul mahsyar, dan kejadian-kejadian yang akan datang yang disampaikan baginda Nabi kepada kita. Tasdikun, harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakininya, maka sebenarnya pengakuan kita adalah dusta.
Berarti sebenarnya kita tidak menganggapnya sebagai Rasul. Seluruh hadis baginda Nabi, kalaulah memang hadis itu sahih, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata baginda Nabi, aku berkata bukan dari nafsuku. Rasul itu ngomong bukan sesukanya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Nabi bersabda itu berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah. Nabi berkata bukan sesuka hatinya. Sehingga hadis Nabi pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umpamanya hadis tersebut bertentangan dengan akal kita, maka kita tinggalkan akal kita. Karena akal kita ini sangatlah terbatas. Sehebat apapun akal kita, hanya akal yang sangat pendek. Sedangkan hadis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada hadis pula lalat, umpamanya baginda Nabi memerintahkan, kalau ada seekor lalat yang masuk ke dalam minumanmu, maka celupkan seluruhnya. Karena di salah satu bagiannya ada racun dan bagian yang lain ada penawarnya. Ketika hadis itu sahih, maka kita harus membenarkannya. Walaupun menurut akal kita tidak masuk di akal. Karena kita mengimani, kita sudah bersaksi bahwa wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah mentaati Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha ankum fantahu. Kata Allah, apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian, ambillah. Rasul memerintahkan, lakukan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Inilah bukti bahwa kita memang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan kemudian sabda Rasul kita nomor duakan. Jangan kemudian kita mendengarkan perkataan orang, kita mendengarkan orang-orang, tapi ketika mendengarkan hadis Rasulullah kita tidak sama sekali memperhatikannya. Jangan sekali-kali bahkan kita berkata ikut menghina seakan-akan Rasul tidak cocok untuk zaman sekarang. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan syariah yang cocok sampai yaumul kiamah. Ketika ada orang jahil berkata, itu kan zaman dahulu. Iya, tapi yang zaman dahulu itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah zaman sekarang ilahnya sudah berganti? Apakah kita tidak memiliki Allah? Apakah Nabi kita ganti? Lah. Tuhan kita tetaplah Allah dan junjungan kita tetaplah Rasulullah. Kita tetap harus mengikuti tuntunan sampai yaumul kiamah. Karena beliaulah Nabi yang terakhir. Apapun yang diperintahkan oleh beliau kita lakukan tanpa kemudian kita mengecilkan, tanpa kemudian kita menyepelekan, dan apapun yang dilarang oleh beliau sudah semaksimal mungkinlah harusnya kita tinggalkan. Mayyuti'illah faqad ata Allah. Sebenarnya mentaati Rasul, ya, mentaati Rasul itu sebenarnya juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipisahkan antara ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dikatakan benar ternyata bertentangan dengan Al-Quran, sudah pasti hadis itu hadis bohong. Karena hadis yang sahih tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran, karena sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini perintah-perintah Rasulullah. Bagaimana kadang kita mengaku sebagai umat Rasul, tapi perintahnya kita anggap sepele. Rasulullah memerintahkan kepada kita, peliharalah jenggotmu, malah kita memotong jenggot, memelihara kumis. Rasulullah memerintahkan begitu. Kita anggap sepele, padahal ini perintah Rasul. Kita umat Rasul atau umat siapa? Rasulullah memerintahkan, peliharalah jenggotmu, potonglah kumismu. Kita malah sebaliknya. Rasulullah memerintahkan ke kanan, kita malah ke kiri. Sebenarnya kita mengikuti siapa?